Apa bedanya antara ain dan luka batin? Kok tandanya sama-sama ada gangguan tidurnya? Mana cara membedakannya nih? Jadi luka batin itu masalah psikis kita ya ayah bunda ya. Jadi seseorang yang selama ini terlalu sering disakitin, kehidupannya selalu sering dikecewain, banyak memendam rasa kecewa, sakit hati, memendam amarah, memendam kecemasan, ketakutan, dan beragam bentuk emosi-emosi negatif, dan itu dipendam. Nah, kemudian pendaman-pendaman itu, luka batin itu akhirnya memenuhi gudang jiwa kita. Nah, kalau udah terlanjur penuh, akhirnya tumpahlah, memunculkan beragam bentuk permasalahan dalam kehidupan. Nah, inilah yang disebut luka batin. Yang salah satu tandanya orang yang jiwanya terlampau letih karena terlalu banyak memendam beban jiwa, salah satu tandanya memang betul mengalami gangguan tidur. Nah, mirip sama ain, tapi coba diperhatikan ya, diperhatikan biar tidak sampai gagal paham. Nah, ini kan voice note ya, mohon maaf jawabnya juga pendek-pendek aja gitu nggih. Gangguan tidur yang disebabkan karena masalah psikis, terlalu banyak memendam luka batin misalnya, itu disebabkan pada saat kita tidur, fisiknya aja yang tidur, namun gelombang otak yang ada di kepalanya tidak pernah mencapai level delta. Nah, coba diperhatikan. Kalau kita sedang sadar seperti ini, maka kalau diukur, dicek gelombang otak kita namanya beta, yaitu sadar seperti ini. Nanti kalau kita udah mau tidur, sudah rileks, sudah santai, habis sholat tenang gitu. Nanti kalau diukur gelombang otak kita itu lebih rendah lagi, gelombangnya alfa. Nah, kalau kita udah tidur, tapi kita masih bisa mimpi, mimpi Doraemon gitu ya. Nah, itu gelombang otaknya theta. Nanti kalau kita udah tidur bleksek, sudah nggak bisa mimpi, itu gelombang otak kita delta. Nah, itu tahapannya. Nah, orang-orang yang tidak bisa tidurnya, mengalami gangguan tidur itu karena gangguan psikis, memendam luka batin itu, hanya fisiknya aja yang tampak tidur telentang begitu. Namun, otaknya ini nggak bisa mencapai level delta, tidur nyenyak, tenang, nggak bisa. Kenapa? Otaknya hanya selalu terjaga gelombang otaknya, sehingga ini yang membuat dia itu mengalami gangguan tidur, stres gara-gara kurang tidur, insomnia gitu nggih. Nah, ini bedanya ya. Orang-orang yang mengalami gangguan tidur karena gangguan psikis, memendam terlalu banyak luka batin, itu fisiknya aja yang tidur, namun otaknya menunjukkan kalau dirinya di dalam, luka batin yang di gudang jiwanya itu terus mengambil kendali, terus mengambil kendali dalam jiwanya, menjadi gelisah, kelesak-kelesek, nggak bisa tidur, kadang muncul luka batinnya dalam bentuk mimpi-mimpi buruk gitu nggih. Nah, ini kalau gangguan tidurnya karena faktor psikosomatis atau memendam terlalu banyak beban jiwa. Dan perhatikan, kalau memang gangguan tidurnya ini karena luka batin, maka ada tanda yang bisa terbaca saat kita terjaga. Apa itu? Ada 4 alarm yang Allah bunyikan ketika seseorang itu beban jiwanya terpendam terlalu lama dan terlalu dalam. Tidak harus 4-4-nya, salah satu aja juga bisa, apalagi 2, 3, 4. Apa itu? Satu, orang-orang yang mengalami keletihan jiwa berlebih, gangguan tidurnya mesti diiringi dengan sifatnya yang sensitif, terlalu gampang emosi, terlalu gampang tersinggung. Yang kedua, mood swing, moodnya berayun-ayun, kadang semangat untuk bersih-bersih rumah, tiba-tiba langsung aja mendadak menjadi nggak mood gitu ya, sapunya dituaruk geledak begitu. Itu mood swing. Atau yang ketiga, mengalami kecemasan berlebih. Teman-teman sering mengatakan anxiety disorder, gangguan kecemasan yang berlebih.
Tuh ya. Terus kemudian yang keempat, alarm yang bisa muncul menyertai gangguan tidurnya orang-orang luka batin tuh ada yang namanya overthinking. Terlalu banyak pikiran yang masuk tidak terkontrol, bikin pusing banget. Biasanya itu sakit kepalanya ada di bagian atas, ada juga disertai emosi biasanya di bagian belakang. Nah, ini beberapa tanda. Adapun yang Bunda jadi ayah Bunda tadi bingung, loh, Ain kan juga begitu. Iya, sama-sama mengalami gangguan tidur, namun tidak disertai atau kadang disertai tapi tidak sedramatis gangguan psikis yang tadi saya ceritain. Seringkali spesifiknya bedanya orang-orang yang terkena Ain yang gangguannya mengarah pada gangguan tidur itu biasanya disertai mimpi-mimpi yang berbeda dengan luka batin. Seperti yang kemarin kami sampaikan di Zoom ya. Jadi mohon nanti kalau ada Zoom ayah bunda ikut disimak biar nanti ilmunya banyak gitu nggih mboten bingung. Nah, apa mimpi-mimpi yang menyertai orang yang gangguan tidurnya karena faktor Ain? Kemarin kita ceritain sering mimpi hewan-hewan peliharaan, mimpi kucing, mimpi burung, mimpi ayam gitu nggih. Mimpi-mimpi serangga, ada mimpi semut, kecoa, banyak-banyak hewan-hewan seperti itu. Itu yang sering tertangkap dalam rekam medis kami. Kemudian mimpinya juga muncul semacam ada sosok tertentu yang mandengin gitu, menatap, aneh gitu tatapannya tuh, nggak jelas biasanya sosoknya siapa gitu nggih. Nah, terus ada juga mimpi sosok yang berucap sesuatu, yang itu memang tanda-tanda ungkapan itu yang menjadi tunggangan lemparnya Ain kemarin yang di masa lalu nggih. Jadi misalnya ada sosok dalam mimpi itu yang berucap eh, kamu tuh cantik banget, nah gitu, kamu pinter banget. Nah, berarti Ain yang terlempar dalam diri kita ada besar kemungkinan melalui jalur itu, ketampanan kita, kegantengan kita, kecantikan, kepinteran, kecerdasan kita. Nah, ini beberapa perbedaannya nggih. Bunda jangan sampai bingung gitu nggih. Sama-sama. Misalnya contohnya gini lah. Apa setiap sakit kepala, cekot-cekot di kepala itu merupakan tanda kalau kita sedang mengalami darah tinggi? Ya enggak juga. Orang yang mengalami kanker, adanya tumor di kepala gitu cekot-cekot. Orang kejedot pintu juga cekot-cekot gitu ya. Orang tanggal tua seperti ini juga cekot-cekot kepalanya gitu. Mohon maaf bercanda gitu nggih. Tapi memang nggak setiap sakit kepala selalu kanker, selalu darah tinggi, tergantung sisi-sisi lain yang tadi saya sampaikan yang menyertai gitu nggih. Nah, kemarin kan sudah kita jelaskan kalau misalnya mengalami gangguan tidur, tetapi wajahnya tidak ada saf'ah. Nah, yang itu merupakan indikator utama seseorang itu terlempar Ain. Ayo, apa itu saf'ah? Masih ingat enggak? Yaitu adanya buram di wajah yang disertai dengan pucat. Itu namanya saf'ah. Makanya ini indikator utamanya terlempar Ain. Saking pentingnya perkara ini, guru kita yaitu Syekh Asyadahan memberikan sebuah gambaran ucapan yang sangat menohok hati. Wes sak karepmu, terserah kamu. Kamu silakan ngelabeli kasih merek penyakit, terserah kamu. Kalau itu ada saf'ah di wajah pasienmu, itu pertanda semua penyakit yang ia derita, semua penderitaan hidup yang ia alami, pemicunya adalah terlempar Ain. Nah, demikian nggih, semoga saged dipahami dengan baik.